Orang yang memiliki pesugihan matine mati kesiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam budaya untuk kawan-kawan senusantara dimanapun Anda semua berada. Di kesempatan kali ini kita akan berbagi 5 akibat orang yang memiliki pesugihan. Banyak orang yang belum mengetahui dan ingin coba-coba menggunakan pesugihan, namun mereka tidak tahu apa akibat sebenarnya atau apa resiko sebenarnya ketika orang tertarik menggunakan pesugihan. Mereka tidak tahu akibatnya tidak hanya di dunia namun juga di akhirat. Sebagian juga tidak tahu dampak atau akibatnya tidak hanya untuk mereka sendiri, namun juga untuk anak keturunannya. Lalu apa sajakah dampak, resiko, atau akibat ketika seseorang memiliki pesugihan? Yang pertama, dikejar-kejar tumbal. Orang yang memiliki pesugihan selalu harus menggunakan tumbal. Karena inilah seringkali mereka dituntut untuk mencari tumbal. Ada yang keluarganya sendiri ditumbalkan, ada juga yang menggunakan orang lain yang ditumbalkan selain keluarganya. Jadi apapun jenis pesugihannya, orang yang memilikinya, dia akan selalu dituntut untuk terus memenuhi tumbal ini sebagai pengganti apa yang dia peroleh. Lalu selanjutnya yang kedua, anaknya menjadi korban. Mereka yang memiliki pesugihan, anak-anaknya akan menjadi korban. Selain bisa dijadikan tumbal, anak keturunannya hidupnya seringkali kesusahan kalau tidak mau meneruskan pesugihannya tersebut. Hal ini seringkali menjadi kenyataan. Bahkan yang mengalami kesusahan tidak hanya sampai anak cucu, tetapi sampai 7 turunan. Sampai 7 turunan hidupnya akan susah, akan sengsara. Bekerja apapun tidak akan dapat menghasilkan untuk memenuhi kebutuhan. Seringkali mengalami kegagalan dan kegagalan. Bahkan sangat banyak yang akhirnya terjerat hutang piutang. Lalu selanjutnya yang ketiga, hartanya akan musnah. Ini yang seringkali juga dapat kita lihat. Orang yang memiliki pesugihan, kalau sang pelaku pesugihan tersebut sudah meninggal, harta yang mereka dapatkan tidak akan bisa diwariskan. Tiba-tiba akan habis begitu saja, akan musnah. Entah itu karena menjadi korban kejahatan atau karena musibah, kebakaran, dan yang lain sebagainya. Bisa juga tiba-tiba ada keluarga yang sakit dan harta bendanya habis untuk biaya pengobatan. Jalan untuk habisnya harta ini bisa berbagai macam. Lalu selanjutnya yang keempat, meninggalnya dengan cara yang tidak wajar. Orang yang memiliki pesugihan mati kesiku. Orangnya akan meninggal dengan cara yang tidak wajar. Kalau sakit juga sakit yang tidak wajar. Ada juga yang kecelakaan. Ada pula yang terjatuh ke dalam sumur dan yang lain sebagainya. Dan seringkali hal-hal tersebut terjadi didahului oleh kejadian-kejadian awal yang juga tidak wajar. Lalu
Selanjutnya, akibat yang kelima. Orang yang memiliki pesugihan ketika meninggal di dalam agama, rohnya disebut akan disendirikan, mendapatkan hukuman langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan menurut kepercayaan yang beredar di dalam masyarakat, orang yang memiliki pesugihan, arwahnya, sukmanya akan mengikuti pesugihannya tersebut, akan menjadi pembantunya. Itulah tadi akibat-akibat buruk orang yang memiliki pesugihan. Jangan pernah coba-coba untuk mendekati apa yang dinamakan pesugihan. Jangan mengorbankan harapan dan masa depan anak cucu kita untuk kesenangan yang sesaat, kesenangan duniawi. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah kata ataupun kalimat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam budaya untuk kawan-kawan senusantara dimanapun Anda semua berada.